Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu kutek. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak? Misalnya wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh enggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit gak? Wah ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu. Sehingga di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembala, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin. Pak, tadi saya ngambil degan jenengan, itu mesti marah. Ngono kok pamit lah, cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh kok tak akeh gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah gitu. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan di nampanan. Itu Pak Rektor tahu karena pernah mondok. Di nampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya di Kudus. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang ke Pak Rektor itu nggak berani bisa karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan tinggal makan. Ya semuanya nunggu. Wah, ayamnya dapet, dihabisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nah ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Terus digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah tuh degan satu gak apa-apa, semuanya ikut. Karena ngasih tahu ternyata Pak Kaji itu gak apa-apa, kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan itu bukan ayam tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Disembelih, kambing bukan ayam lagi, ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diem semua, takut semua. Terus ada santri cerdas, ini sudah di majelis kok tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi cuma diem, ngempet emosi. Wal kadhimin al itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kiainya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Nah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran itu maksudnya. Nah cerita di kampung juga seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan ya berarti. Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan beul mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa terus uang ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sesat. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang seperti di kampus-kampus seperti SD. Kalau bapaknya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susu kembalian sendiri. Itu menurut Abu Hanifah sah, dimasukkan bab mu'atoh.
melebu definisi auli marido. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi dicocok-cocok, aku pinjam HP-nya, mesti tersinggung ngono ae kok. Paham ya? Pinjam pulpen. Sebenarnya pinjam pulpen itu haram. Yang namanya pinjam itu sesuatunya utuh. Kalau pinjam pulpen kalau enggak itu mangsinya. Pinjam HP, pulsanya kalau kan. Kalau nurutin gitu, wah kita dosa terus. Mau pinjam kok ada yang apa? Berkurang. Definisi isti'arah atau arah itu maaf bakoi ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjam mau ke kamar belakang, airnya terkapur, terkurangi enggak? Tapi masa redaksi, saya pinjam kamar mandinya, minta airnya. Itu kok pasti saya berbuat tersinggung. Kok segitunya itu? Maka lagi-lagi tadi nyolong ya tetap haram, tapi medit. Jadi kira-kira kalau Nabi masih sugeng, kok ada orang nyolong pelem, cuma nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma medit, kira-kira gitu. Jadi nasihatnya kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya dididik, yang medit juga dididik. Ini jelas hadisnya apa? Wa masuri komindu apa? Sodakoton wa ma'akala sabu fawa lagu sodakot. Suara ya, seterusnya mau kembali ya. Baik, jazakumullah khairan. Mungkin di sini ada 2 atau 3 pertanyaan. 2 aja kalau 3 kebanyakan. 2 pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang bertanya. 1 dari Ibu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih makanya menarik tadi yang saya bilang Gus Bah. Saya teringat ini Gus terkait dengan pamrih itu sebenarnya boleh atau tidak. Jadi kalau kita melakukan sesuatu biasanya selalunya ada pamrih. Yeah. Apakah termasuk juga pamrih untuk jabatan itu Allah begitu? Juga tadi yang disampaikan Gus Bah. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, langsung 2 aja. Yang kedua. Yang kedua ada? Ya kalau 1 bagus. Ada Gus. Oh iya. Mungkin minta saran kalau di kampus tadi. Ya. Ketika kita menggunakan barang-barang kampus pakai sengaja atau tidak itu, Ya. tapi kira-kira apa perlu akad juga? Nah, ya makanya itu. Mungkin sengaja ke naskah atau Ternyata terusik juga. Waalaikumsalam. Ya, itu memang bab yang panjang. Ini saya tak jawab yang Pak ini siapa namanya? Begini ya, kalau untuk daftar jadi wali seperti itu masalah besar. Tapi kalau tidak wali tidak apa-apa. Memang ayatnya jelas tuh ya. Banyak yang hafal mungkin ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Terus ditutup wala tamnun tastakbir. Itu semua ahli tafsir kalau maknanya gini. Wala tamnun lan ojo ngekei sira Muhammad. Kamu jangan pernah memberi orang lain tastaksiru hale arep-arep untuk luwih akeh sira. Dari kata-kata kasir berhubung kena sin ditolak terus astaghfiru minta ampun. Berarti astaksiru minta lebih banyak. Jadi kamu jangan pernah memberi orang lain dengan harapan dapat lebih. Itu semua ulama berdebat. Ada mengatakan itu khusus nabi dan para wali. Itu enggak etis kalau seorang nabi, seorang wali ngasih orang kok enggak ikhlas. Tapi kalau orang kebanyakan ya kalau ada acara resepsi kan buuh, kalau nanti punya acara gak dibui kan ya padahal tak tekani terus gak tertekuk. Ya karena kita ini manusia biasa lah, mesti biasanya ya gitu. Sering dipinjemin sepeda motor orang lain, ketika terus kita pinjam gak boleh mesti butuhnya kan, padahal pas pinjam sering tak pinjemin, kenapa sekarang enggak. Jadi itu ada mengatakan ya kalau tidak wali ya boleh lah. Wong memang fitrah manusia itu kan ingin tadi, ingin diwongke. Kalau kita sering minjemin teman sepeda motor, suatu saat kita pinjam tidak boleh, berarti butuhnya itu padahal dulu sering. Itu sudah diperingatkan sama Allah wala tamnun tastaksir. Jadi jangan pernah kamu memberi orang lain kemudian Anda berharap mendapat
lebih. Karena nanti itu nyun sewu kayak mirip suap. Iya, misalnya kita ngasih pejabat tertentu atau yang punya otoritas tertentu, kemudian kita hanya ngasih 10 juta, inginnya dapat pegawai tetap misalnya, atau ingin jadi pejabat tertentu. Itu kan memberi dengan kalau yang seperti itu sudah mirip suap. Tapi yang repot kan yang masalah adat istiadat kayak ya buah lah, kalau di Jawa itu bilang buah. Kalau ada resepsi kita datang. Tapi nyatanya kalau kita punya acara dia ada datang kan kelihatan aslinya. Yang dulu katanya sok ikhlas, ternyata kalau nggak dibalas kunjungan juga enggak. Karena sama tanya, hukumnya pamrih boleh enggak? Ya untuk orang kebanyakan boleh. Tapi yang sudah latihan jadi wali jangan. Nah pertanyaan ibu tadi begini, itu banyak yang tersinggung, tapi ini hukum ya dia sudah biasa aja, biasa. Itu pengurus masjid di daerah saya itu sering curhat sama saya. Masjid sekarang kan bagus-bagus, termasuk toiletnya kan bagus. Itu banyak orang kampung yang toiletnya di rumah itu jelek atau memang nggak punya. Itu ke masjid benda ingin missing. Jadi kebeletnya di rumah lari ke masjid, karena masjidnya menyediakan toiletnya. Yang parah lagi, kalau tidur sekarang di masjid. Ini yang cerita takmir, ya, takmirnya kan sebagian sampai saat itu masjid di daerah-daerah Pantura. Dulu kalau tidur habis zuhur itu di rumah. Setelah masjid itu ada AC-nya, terus ada kipas anginnya. Lalu lucunya kalau mau pertemuan sama mitra bisnisnya atau keluarga, kok ketemu di masjid? Nyalain AC, diskusi panjang lebar. Karena di rumah sumpah. Selain sumpah nggak ada AC-nya, ini kalau ada istri marah kan parah lagi. Panas dua-duanya suasana. Sehingga sekarang jadi adat-adat. Santri sama santri kalau ingin ketemu, pebisnis sama pebisnis kalau ingin ketemu juga di masjid. Nggak takut istri, diskusi enak, ada AC-nya, kalau butuh kamar mandi ya. Itu hukumnya gimana? Kampus juga gitu. Ini tambah ingin menyinggung, sampai misalnya seorang dosen, kalau ketemu teman itu senang di kantor daripada di kos-kosan. Di kos-kosan nggak keren, apalagi pas nunggak takut ibu kos. Padahal di kampus, nanti ketemu di kantor. Padahal nanti setelah di kantor, menurut saya difasilitasi ada tem mungkin dari pihak kampus karena tamunya pegawai. Pertanyaannya, apa itu masuk anggaran yang disahkan UI? Jadi kalau nurutin itu panjang, itu bisa panjang dan lebar. Makanya itu pernah terjadi, tapi ini tentu nggak boleh ditiru karena wali. Kalau nggak wali sudah kayak umumnya orang itu. Itu Abdullah bin Umar itu pernah malam-malam tuh ke pendopo kira-kira gitu ya. Dulu nggak ada pendopo, tapi mirip-mirip. Nyalain lampu, padahal dia mau sholat mau ibadah. Kamu dari mana? Dari pendopo. Yang nyambut tadi siapa? Saya. Untuk apa? Untuk sholat gini. Jangan. Kalau sholat dulu. Kenapa? Itu pendopo milik rakyat. Jadi boleh nyala kalau ada acara dengan rakyat. Kalau kamu itu urusan pribadi meskipun sholat. Sampai segitunya namanya Umar negur putranya Abdul. Karena dia ikut abahnya di satu negara dapat hadiah. Istrinya juga dapat hadiah. Sampai pulang dilucuti siapa Umar? Ayo kembalikan ke Baitul Mal, ke kas negara. Lalu saya dikasih pribadi. Kalau kamu udah anaknya saya sebagai presiden dikasih enggak? Enggak ya sudah itu milik negara. Itu sudah sebelum ada Pak Jokowi punya adat kembalikan ke KPK itu dulu. Kalau dapat apa? Hadiah. Itu dulu pertama itu melakukan itu Umar. Jadi wahyu ya berat. Makanya terus ada etika bersama. Misalnya mobil kampus ya kalau dipakai acara keluarga yang mencolok jangan. Jadi kalau deket-deket misalnya rektor atau dekan diundang keluarganya 7 kilo, masa pakai mobil kampus gak boleh. Tapi kalau sampai Rio ya keterlaluan keluarga kan. Ya pokoknya tanya nurani lah. Kira-kira itu menurut adat dimaafkan apa? Saya misalnya dapat mobil inventaris. Kalau dipakai 7 kilo, 10 kilo acara keluarga yang nggak ada hubungannya dengan UI, orang itu gampang maklumi. Tapi kalau ke Rio, terus pakai SPJ UI kan ya keterlaluan gitu. Jadi itu makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, kamu mengelola harta negara, kemudian Anda menggaji diri kamu sendiri ukurannya apa? Terus beliau baca ayat, saya, anak, kata beliau, saya mengurus Baitul Mal sebagaimana waliul yatim mengurus baitul yatim, yaitu ukurannya apa? Yang honian fal yastafif, kalau dia kaya ya cukup pakai milik pribadi, tapi wa man kana faqiran fal yakul bil ma'ruf, kalau dia fakir maka boleh Jadi itu ukurannya enggak ada, itu enggak hanya di kampus, Bu. Di pondok ya saya ngalami seperti itu. Yang namanya pondok kan fasilitas pondok. Ada mobil infant
Tentu yang sering pakai itu ya keluarga kiainya, apa keponakannya, apa iparnya, apa. Tapi kiai-kiai yang sufi, termasuk bapak saya itu nggak mau betul. Saya itu mulai latihan kiai itu sudah punya mobil, karena ya takut pakai mobil pondok. Karena itu yang latihan kiai-kiai yang papan atas itu, yang sufinya papan atas itu, Mbah Mun itu tiap akhir tahun itu bayar listrik. Kata beliau, anak-anakku yang ngambil listrik pondok ya bayar. Padahal pikirannya santri itu kan dipakai anaknya, gurunya itu sementara yang bayar. Bapak saya bayar, sampai sekarang ya bayar. Sama pondok saya sendiri, karena pasti anak saya pernah pakai listrik pondok, pakai fasilitas. Jadi orang karena takut tadi, ya itu tadi. Coba misalnya jenengan, makanya kalau saya ditanya gitu paling susah ya di masjid tadi. Kita melarang itu tidak mungkin, masa orang senang masjid gak boleh. Kadang jadi kata cerita teman saya, kadang melayu Gus Koma, karena harus kesusunan Thailand. Tak tanya kenapa ada di rumah saja, Thailandnya jelek. Jadi masjid-masjid kampung sekarang itu kalau orang rumpi lebih betah, karena ada kipas anginnya. Jadi kalau siang nyalain kipas angin terus tidur, daripada di rumah dimarahin istri tidur di. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak nyalain kipas angin untuk tidur? Nah kita misalnya, kalau masjid kota kan jelas ada aturan nggak boleh tidur, tapi sama jagungannya lama ketiduran. Jadi seperti itu tuh mau tidak mau. Makanya kata Abu Hanifah, fikih itu harus mengikuti mutoradil adat yang berjalan. Kan tidak lucu misalnya kita punya tamu di UI, ayo ketemunya nanti di kos saja, karena ini tidak milik saya. Orang itu tidak akan mengatakan itu sufi atau waroi, tapi muta'amid, orang yang mempersulit macam segitunya. Terus nanti misalnya saya punya tamu 5 di Wipres, karena saya ngaturnya di Wipres, tamu 5 terus tehnya tak ganti uang saya, itu kan yang menyinggung orang banyak. Masa gitu saja diganti. Jadi itu masalah-masalah yang ya tadi, masa satu degan saja kok nyuri. Tapi ketika dihalalkan nanti terus menerus. Ya makanya itu oleh Abu Hanifah dibahkan di alam raya ini ada yang namanya mu'atok. Mu'atok itu tahu-tahu ada perilaku sosial yang secara konsensus itu orang mudah itu disebut ulima. Coba saya misalnya punya kursi di depan, banyak kan di jalan-jalan raya ada kursi di depan. Kamu nyetop bis duduk di situ. Terus kamu saking sufinya notok-notok yang punya rumah, tok. Ada orangnya baru di kamar mandi, baru tidur, bangun-bangun, wonten apa? Nyuwun sewu pamit jadi derek. Lenggah. Kira-kira orangnya mantel apa enggak? Karena ngel-ngel loh gitu, karena mendingan langsung duduk. Lah nanti mulai masalah gini, jebule duduknya transaksi narkoba, itu masalah. Tapi kalau sekedar duduk untuk nyetop bis atau nunggu teman, makanya Bu Hanifah ngendikan ukurannya itu adat. Makanya di fikih ada sebut al-adat muhakkamah. Adat itu juga bagian dari referensi hukum. Ya disebut apa al-adat. Ya Bu ya, jadi ukurannya nurani sama adat. Jadi kalau tamu 1-2 ya pakai teh kampus. Tapi kalau tamunya 1 bis ya jangan. 1 bis itu yang pegawai OB-nya juga ngal-ngal orang, itu kan mesti. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.